Halo adik-adik semua yang terkasih dalam Kristus, terutama anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali dengan Mrs. K. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, walaupun berdoa secara singkat ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh belajar bersama. Tuhan, berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kami selanjutnya nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, langsung saja pada materi kita pada hari ini. Kita masuk ke tema yang pertama. Menerima diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Dengan subtema kita, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nah, dalam masyarakat di sekitar kita masih banyak perbedaan yang membedakan antara derajat kaum laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi, sedangkan perempuan dianggap memiliki derajat yang lebih rendah. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pada beberapa waktu lalu, pada saat masih penjajahan, memang laki-laki dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan yang boleh bersekolah hanya laki-laki, yang boleh menjadi pemimpin hanya laki-laki. Namun, bangsa Indonesia beruntung memiliki Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi kita. Beliau yang memperjuangkan bahwa hak perempuan sama, yaitu mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki. Dalam iman Katolik itu sendiri, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 18, di sini Tuhan Allah mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kalau adik-adik ingat dengan pelajaran pada kelas-kelas sebelumnya, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam. Pada saat itu Adam masih sendiri, dia hanya berteman dengan binatang, dengan tumbuhan. Karena Tuhan Allah iba dengan Adam yang sendiri, maka diciptakanlah Hawa. Nah, dalam iman Katolik sendiri disebutkan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini menegaskan bahwa Adam dan Hawa itu memiliki martabat derajat yang sepadan. Jadi tidak ada istilah bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan ataupun sebaliknya. Nah, keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah selalu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, dan laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Mengapa manusia disebut sebagai citra Allah? Yang dimaksud dengan citra Allah di sini artinya serupa dengan Allah, sewajah dengan Allah, memiliki gambar yang sama dengan Allah. Manusia diciptakan seturut hati kehendak dari Allah, dan hanya manusia yang boleh disebut sebagai citra Allah. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan dengan akal, budi, pikiran, sehingga manusia diharapkan bisa bertindak dengan nalar yang baik, bertutur kata yang baik. Nah, manusia layak dikatakan sebagai citra Allah apabila dia selalu berbuat baik, tidak merugikan orang lain, mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi adik-adik, dalam KD hari ini, dalam pelajaran hari ini, manusia dan laki-laki itu sederajat di hadapan Allah. Jadi tidak ada perbedaan derajat bahwa laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih tinggi, laki-laki lebih rendah, perempuan lebih rendah. Itu tidak ada. Yang ada hanya kita semua sama di hadapan Allah. Oke, tugas untuk adik-adik semua. Buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan jawab pertanyaan kakak di bawah ini. Pertanyaannya, apa pesan Allah kepada laki-laki dan perempuan dalam bacaan tersebut?
tulis soal dan jawaban, kirimkan foto ke WA Kak Siska. Apabila ada pertanyaan, adik-adik boleh japri ke kakak. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.